Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tema 4, subtema 4 di PB 1. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi itu, kemudian pergantian malam dan siang adalah mengingatkan kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta. Nah, kalau kita percaya pada kebesaran Allah, maka kita akan selalu menjaga bumi ini dengan baik. Kita masuk di pembelajaran kita hari ini adalah cuaca dan musim. Nah, kemudian berikutnya nanti kita juga akan membahas masalah pengurangan bilangan pecahan. Di pertemuan kita hari ini kita akan bahas pengertian cuaca, iklim, dan musim. Cuaca adalah keadaan atmosfer secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena. Musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena atau nilai suatu unsur cuaca yang dominan atau mencolok. Sedang iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Berdasarkan jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi, iklim dibagi menjadi 4 macam. 1. Iklim tropis. Iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi, di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kalian bisa melihat gambar di sebelah kanan, ada iklim tropis, ada di sekitar warna hijau itu. Kemudian negara-negara yang masuk di iklim tropis, kalian bisa melihat ada Indonesia, ada Malaysia, dan beberapa negara Asia Tenggara, dan lain-lain. Kalian nanti bisa baca sendiri. Sekarang nomor 2, kita masuk di iklim subtropis. Iklim subtropis ini berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kalau di gambar bumi itu, subtropis itu di warna hijau, di warna kuning. Negara-negara yang beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, dan lain-lain. Kalian nanti bisa membacanya. Sekarang kita masuk ke nomor 3, iklim sedang. Nah, iklim sedang ini adalah berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Berarti ada di warna biru muda di gambar bumi ini. Negara-negara yang termasuk dalam iklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Perancis, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina, dan lain-lain. Dan nomor 4 adalah iklim dingin. Ini adalah daerah yang wilayahnya selalu dingin. Biasa ditemukan di daerah yang berada di garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan di warna biru tua itu. Negara-negara ini ada di wilayah-wilayah Denmark, Swedia,
Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Ini adalah negara-negara yang wilayahnya musim dingin lebih banyak daripada musim yang lain. Jadi kalau kalian lihat di TV pasti ketemu dengan iklim dingin di dunia ini. Pembagian musim di dunia. 1. Iklim tropis mempunyai 2 musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau itu terjadi antara bulan April sampai September. Sedang musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Saat ini kita masuk bulan Januari, berarti masuk musim hujan. Kalau istilahnya orang dahulu, Januari itu namanya hujan berhari-hari. Nah, jadi itu. Sekarang kita masuk iklim subtropis. Iklim subtropis ini mempunyai 4 musim: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Indonesia tidak masuk di sini, soalnya tidak ada musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini waktu-waktu yang masuk, kapan musim semi, kapan musim gugur. Ini dibagi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Artinya itu di bumi belahan utara itu yang bagian atas, dan bumi belahan selatan bagian bawah. Itu nanti waktu-waktunya bisa kalian lihat di tabel yang ada gambar ini. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan pecahan. Di sini konsep pengurangan bilangan pecahan ini kita lihat gambar yang ada. Nah, kita ada lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang dua-duanya sudah diarsir. Jika kalian masuk ke pecahan, maka di sini karena dua-duanya diarsir berarti adalah 2/2. Kemudian dikurangi oleh lingkaran yang dibagi 2 tapi yang diarsir hanya 1. Maka pecahan yang ditulis adalah, karena yang diarsir 1 adalah 1/2. Pengurangan yang bisa kita lakukan 2/2 dikurangi 1/2. Kalian lihat penyebutnya sama-sama angka 2 yang di lingkari itu, berarti maka hasilnya adalah pembilang 2/2 dikurangi pembilang 1/2. Berarti 2 dikurangi 1, penyebutnya sama 2 ditulis angka 2. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1/2, penyebutnya ditulis sama. Jadi kalian perhatikan, penyebut jika sama maka ditulis sama. Sekarang kita lihat konsep pengurangan bilangan pecahan yang kedua. Belum, nanti kalian mengerjakan soal. Sekarang lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir adalah 3. Maka ditulis 3/4. Konsep bilangan pengurangannya dikurangi lingkaran sama dibagi 4 bagian, diarsir 1, maka penyebutnya adalah 4. Yang karena diarsir 1 maka 1/4. Penyebutnya sama angka 4, maka konsep nulisnya adalah penyebut sama 4 ditulis yang dilingkari, maka 3/4 dikurangi 1/4, maka nilainya adalah 3 dikurangi 1/4 sama dengan 3 dikurangi 1, 2/4. Ya, bisa ya. Konsepnya hampir sama dengan penjumlahan pecahan, kalau ini pengurangan. Tinggal kalian lihat, jika penyebutnya yang bawah itu sama, berarti
ditulis penyebutnya hasilnya sama, tinggal dikurangi pembilangnya yang di atas. Oke, kalian sekarang lakukan mengerjakan modul yang sudah ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Tetap semangat, moto kita setiap saat memegang akidah, menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.